Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pemilihan bahan material kemasan Aqua 600 ml yaitu polyethylene terephthalate atau biasa disebut juga PET. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Ada Raulwin Ferril, Andrew Antonio, Lionel Alexander, Nicholas Suntana, dan Rio Febrian. Latar belakang kami memilih material ini adalah masih banyaknya orang yang tidak mengetahui kelebihan dan kekurangan bahan material yang digunakan dalam kemasan Aqua 600 ml. Padahal hal ini sangat penting dalam penggunaannya. Bila tidak, bisa menjadi hal yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan sekitar. Selanjutnya itu dasar teori. Polyethylene terephthalate merupakan serat sintetis dan resin yang kuat dan kaku serta merupakan anggota dari polyester polimer. Polyethylene terephthalate diproduksi dari polimerisasi etilen glikol dan asam terephthalate. Etilen glikol sendiri adalah cairan bening yang berasal dari etilen, sedangkan asam terephthalate adalah kristal yang sudah padat berasal dari silena. Ketika etilen glikol dan asam terephthalate dipanaskan bersama akan menghasilkan PET dalam bentuk cairan kental lalu dipadatkan menjadi sebuah plastik. PET pada berat molekul rendah biasa digunakan untuk pengisian serat untuk pakaian, sedangkan pada berat molekul tinggi, PET biasa digunakan untuk sebagai kemasan plastik pada minuman-minuman seperti kemasan aqua yang akan kita bahas. PET biasanya memiliki kode daur ulang yaitu 1, yang berarti hanya bisa satu kali didaur ulang setelah berhasil dibentuk. PET sendiri pertama kali digunakan oleh J. Rex Windheld dan James T. Dixon dari Calico Printers Association pada tahun 1940. Pada awalnya mereka menemukan PET dalam bentuk serat atau serabut yang disebut dakron. Pada tahun 1950 mereka berhasil menemukan cara membentuk PET menjadi sebuah lembaran. Barulah pada 1970 teknologi stretch blow molding PET sehingga bisa membentuk lembaran tersebut menjadi bentuk seperti sebuah botol. Teknik ini juga yang biasa digunakan menjadi kemasan aqua. Untuk deskripsi produknya, di antara berbagai macam jenis plastik yang kita temuin, polyethylene terephthalate atau PET adalah salah satu jenis plastik yang paling kita sering gunakan di kehidupan sehari-hari. Botol plastik terbuat dari bahan polyethylene terephthalate ini sangat lazim digunakan sebagai bahan dasar produk-produk dengan berbagai macam pengaplikasian, termasuk dalam kemasan pangan dan non-pangan, kain, komponen kendaraan, dan lain-lain. PET merupakan polimer termoplastik serbaguna yang termasuk dalam kelompok polimer polyester. Polyester sendiri memiliki beberapa keunggulan, salah satunya tahan terhadap zat kimia. PET seringkali kita lihat dengan simbol daur ulang 1, seperti di kemasan botol aqua yang paling banyak didaur ulang daripada jenis plastik lainnya. Secara kimiawi, PET ini memiliki kemiripan dengan jenis plastik polybutylene terephthalate atau PBT. Namun, PET memiliki karakter yang lebih fleksibel dan memiliki warna yang tembus pandang. Ini pun menjadi salah satu alasan mengapa PET digunakan sebagai kemasan botol minum aqua. Produk PET sepenuhnya bisa didaur ulang karena memiliki tingkat koefisien difusi yang rendah dibandingkan dengan material plastik lainnya. Produk atau kemasan plastik PET yang telah digunakan akan dikumpulkan dan diproses melalui tahap pencucian khusus atau penanganan kimiawi lainnya. Proses tersebut ditujukan untuk mengurai PET menjadi bahan mentah yang selanjutnya diolah kembali menjadi plastik PET daur ulang dalam bentuk serpihan. Material ini dapat berubah menjadi lunak jika dipanaskan dan akan mengeras jika didinginkan selama berulang kali. Proses produksi. Awal proses pembuatan botol PET, yaitu butiran biji plastik akan disedot dan kemudian dipanaskan sampai meleleh dengan menggunakan chopper dryer. Tujuan pemanasan ini adalah untuk mulai melelehkan biji plastik. Setelah itu, biji plastik akan dimasukkan dalam suatu terowongan dengan suhu 150 derajat Celcius dan disemprot pewarna bila perlu sesuai permintaan botol yang diinginkan, sehingga berbentuk cairan. Proses selanjutnya adalah memasukkan biji plastik yang telah
dilelehkan tadi ke dalam mold, di mana pembentukan diawali dari bagian leher dan bulir. Selanjutnya, plastik yang sudah terbentuk itu diinjeksikan dengan udara sehingga akan membentuk botol. Karena di dalam area blowing udara ini terdapat mold berbentuk badan botol. Ketika dilakukan blowing, dilakukan juga proses pendinginan sehingga botol PET terlepas dari cetakannya. Blow molding adalah proses penggembungan dari bahan material termoplastik hingga berbentuk berongga dan dalam kondisi keadaan panas atau suhu leleh material, berada di dalam cetakan atau mold yang tertutup. Pada akhir proses penggembungan dibantu dengan tekanan gas. Blowing molding dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu extrusion blow molding atau yang disebut EBM, injection blow system atau yang disebut IBS, dan injection stretch blow molding atau yang disebut ISBM. Perbedaannya sebagian besar terletak pada bagaimana proses pembentukan sebuah parison. Tahapan utama dari proses pembuatan botol plastik bisa dijelaskan secara singkat sebagai berikut ini. Pertama, material termoplastik dipanaskan sampai mencapai titik lelehnya. Yang kedua, pelelehan tersebut dibuat menjadi tabung berongga atau parison. Yang ketiga, tabung berongga atau parison kemudian dijatuhkan di antara dua bagian cetakan yang melingkar yang selanjutnya digelembungkan dengan bantuan tekanan gas. Yang keempat, pelelehan dari termoplastik selanjutnya akan mengalami pengerasan karena melalui proses pendinginan yang diberikan oleh cetakan atau mold. Dan yang terakhir, yang kelima adalah setelah tercapai waktu pendinginan optimum, maka cetakan atau mold akan terbuka dan produk akan terjatuh akibat gaya gravitasi atau penggerak otomatis lainnya. Produk utama yang diproduksi menggunakan teknik blow molding adalah botol plastik. Sekarang saya akan menjelaskan alasan pemilihan material polyethylene terephthalate pada botol plastik. Plastik PET sangat keras dan ringan, sehingga mudah dan efisien untuk dijadikan kemasan. Alasan berikutnya karena plastik PET memiliki rentang suhu penggunaan yang cukup luas, yaitu dari rentang minus 60 derajat Celcius sampai 130 derajat Celcius. PET juga cocok diaplikasikan pada produk yang transparan, yang tidak mudah patah ataupun pecah, sehingga dapat digunakan sebagai pengganti kaca pada beberapa pengaplikasian atau kebutuhan dengan bahan yang tembus pandang. Material ini juga sering digunakan untuk bahan kemasan minuman seperti aqua karena mudah didaur ulang dan aman digunakan untuk kemasan pangan. Material plastik ini memiliki ketahanan terhadap bahan kimia, sehingga jika suatu kemasan minuman tersebut terkena bahan kimia, maka minuman di dalamnya itu akan aman. Tetapi plastik PET ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu salah satunya adalah sulit dibentuk dan dapat berubah bentuk jika bersentuhan dengan air mendidih. Jika terkena suhu yang sangat panas pada material plastik polietilen ini dapat mencair atau mengeluarkan zat yang berbahaya, sehingga perlu diperhatikan suhu penempatannya. Kekurangan lainnya adalah plastik polyethylene terephthalate ini hanya dapat satu kali daur ulang, seperti pada tampak pada simbol kemasan plastik. Material ini dapat mencemari lingkungan mengingat plastik merupakan bahan yang sulit untuk hancur dengan sendirinya. Dari segi produksi, banyak keuntungan yang didapatkan dari penggunaan proses blow molding jika dibandingkan dengan metode pencetakan plastik lainnya. Salah satunya, blow molding merupakan metode alternatif hemat biaya, pengganti pencetakan injeksi, karena biaya produksi dan mesinnya tergantung dari jenis blow-nya yang relatif lebih murah. Penggunaan metode blow molding dapat juga mengurangi butir kecil tetesan plastik yang mengering di sekitar permukaan produk. Munculnya butir tetes plastik pada produk akhir menyebabkan biaya produksi akan sangat bertambah. Saran pemilihan material untuk botol plastik. Saat melakukan pembuatan botol plastik, kita harus pintar dalam memilih materialnya dengan beberapa cara sebagai berikut, yaitu mencari material yang aman untuk digunakan seperti dapat mencegah reaksi secara kimia, lalu material yang tahan akan uap air, lalu material yang memiliki daya tahan yang bagus pada suhu yang tinggi dan kuat, dan menghindari material yang mengandung DH. Sebagai contoh material untuk proses pembuatan botol plastik yang disarankan adalah termoplastik. Termoplastik merupakan suatu jenis plastik yang dapat berubah menjadi lunak jika dipanaskan, sehingga kita bisa membuat
bentuk yang kita inginkan dengan cetakan. Dan jika didinginkan, maka termoplastik akan menjadi keras. Yang membuatnya spesial adalah proses ini dapat dilakukan berulang-ulang kali. Jadi, secara tidak langsung, termoplastik adalah plastik yang dapat didaur ulang. Simpulannya adalah plastik PET dapat sepenuhnya didaur ulang karena memiliki koefisien difusi yang rendah. Untuk produksi PET, butiran plastik dipanaskan sampai leleh, lalu dimasukkan ke dalam molding untuk proses pembentukan serta diinjeksi dengan udara untuk membentuk rongga di badan botol. Plastik PET sangat keras, ringan, dan memiliki suhu penggunaan yang luas. Dan salah satu keuntungan dari plastik PET adalah menggunakan proses blow molding yang membutuhkan biaya produksi yang relatif lebih murah.